Gila ribet amat, Dra, mau kemana sih? Ini gue mau liburan, tapi kayaknya masih ada waktu 10 menit lagi. So, makanya sekalian deh, mumpung mau liburan juga kan, gue mau bagiin nih tips traveling menggunakan iPhone atau iOS versi iCheck Live buat teman-teman. Siapa tahu buat kalian ada juga yang mau liburan dalam waktu dekat ini. Berhubung di bulan Mei ini tuh cukup banyak tanggal merahnya ya. So ya, jadi ini dia traveling tips dengan memaksimalkan penggunaan iPhone versi iCheck Live. Check this out. Nah, tips yang pertama yaitu adalah pas foto. Buat teman-teman yang masih belum tahu, kita tuh sebenarnya udah bisa bikin pas foto langsung dari iPhone kita. Jadi nggak usah ke tempat foto pinggir jalan lagi. Gunanya pas foto ini banyak untuk ngurus paspor. Paspor tapi biasanya foto di tempat. Visa lah, visa biasa kita suruh ngelampirin pas foto ukuran berapa kali berapa. Nah, sekarang tuh teman-teman bisa bikin pas foto di rumah tanpa harus repot-repot ya ke tempat foto di luar sana, hanya dengan menggunakan iPhone aja. Teman-teman tinggal pakai baju yang rapi, terus cari angle background fotonya mau di mana aja terserah. Kalian bisa menggunakan tripod lalu aktifin timer di iPhone kalian, atau bisa nyuruh temen atau anggota keluarga minta tolong fotoin gitu. Pastikan muka nggak terhalang sesuatu ya, alis kelihatan, jadi rambutnya tolong dirapihkan dulu ya. Kok saya? Terus pastiin pencahayaannya baik ya, minimal pakai lighting tipis-tipis nggak apa-apa lah, yang penting kelihatan aja gitu semuanya. Nah, setelah itu kalian tinggal buka kamera app di iPhone kalian, terus udah tinggal foto aja deh. Kalian bisa ambil 5, 10, 20, 100 foto, mungkin terserah kalian buat kalian yang perfeksionis orangnya, dan pilih satu foto yang menurut kalian nih udah oke banget dari sisi pencahayaan, dari senyumnya oke. Terus kalian tinggal tap and hold di bagian wajah kalian, dan teks untuk iOS 17 dalam beberapa milisecond aja subjek foto dan backgroundnya bakalan langsung kepisah. Setelah itu kalian pilih copy dan buka notes, terus add new notes. Nah, kalau udah kalian bisa paste di notesnya ini. Buat kalian lagi aktifin fitur dark mode, dinonaktifin dulu aja, karena kita membutuhkan background berwarna putih di sini. Setelah itu tinggal kalian screenshot aja di notesnya. Habis itu balik lagi ke galeri dan lakuin cropping pada screenshotan di notes kalian tadi. Nah, pada saat kalian di cropping ini, kalian bisa memilih aspek rasio yang kalian inginkan sesuai dengan kebutuhan untuk pengajuan dokumen visanya nanti. Simple kan? Bahkan sekarang kita udah nggak butuh lagi nyari tembok putih atau nyari background yang seakan-akan itu adalah sebuah background. No, kita menciptakan sebuah background baru hanya dengan menggunakan aplikasi Notes dan kamera dari iPhone. Keren kan? Nah, oke, katakanlah pengajuan visa kalian udah on proses, tinggal nunggu approvalnya aja. Apa yang harus kalian lakukan berikutnya? Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mau menjelajah, mau berlibur ke suatu negara yang belum pernah kalian kunjungi sebelumnya, alangkah baiknya kalian membuat guide atau paduan sebelumnya, atau mungkin planning nanti di sana tuh kalian mau kemana, mau ngapain aja. Nah, kalian tuh bisa lakuin itu dari aplikasi Apple Maps di iPhone kalian. Caranya cukup simpel, kalian cuma tinggal buka aplikasi Apple Maps di iPhone kalian, scroll sampai kalian ngelihat new guide, abis itu di tap aja, abis itu ya kalian bisa tulis agenda kalian, plus kalian juga bisa add foto di sini. Kalau udah tap yang create, kalau misalnya kalian mau nambahin tempat, location, tap yang di logo plus di kanan bawah sini, dan kalian juga bisa ketik lokasinya secara spesifik. Teman-teman mungkin bisa menambahkan agenda-agenda lainnya pada aplikasi Apple Maps ini. Jadi ya let's say hari pertama kalian mau berkunjung ke tempat A, besoknya ke tempat B, besok ke tempat C. Di situ kalian benar-benar udah nitikin lokasinya, nitikin nanti makan di mana, nitikin nanti kalian mau mampirnya kemana, dan semua itu akan jauh lebih baik dilakukan pada saat sebelum kalian berangkat ke sana. Jadi ya biar nggak bingung lah di sana. Kalau misalnya udah, kalian bisa tap yang done. Dan kalian juga bisa share guide ini ke teman kalian, atau kalian juga bisa bikin inisial yang dibuat di bagian kanan atas ini ada logo share-nya. Kalian bisa share ke teman-teman, dan ini guna banget sih kalau misalnya kalian traveling dengan keluarga atau bersama teman kalian 2 orang, 3 orang, jadi semuanya tahu plan kalian nanti di sana bakal ngapain aja bareng-bareng. Tips yang ketiga adalah offline maps. Maybe gue udah sering bagikan ini di video-video sebelumnya. Ya, di iOS 17 sekarang akhirnya kita bisa akses offline maps pada aplikasi Apple Maps. Buat apa bang offline maps? Sebenarnya tips ini nggak cuma pas kalian lagi traveling mau ke luar negeri ya. Buat yang sekedar mau keluar kota, ini pun gue rekomendasiin banget untuk kalian. Karena misalnya teman-teman mau pergi ke Skotlandia ya kan, selain kalian harus wanti-wanti soal roaming, udah gitu sinyalnya juga kita mana tahu di sana. Terus juga apakah di sana ada spot-spot wifi untuk bisa mengkonekkan iPhone kita ke internet. Nah,
Nah, maka dari itu offline maps ini sangat penting. Jadi pastikan kalian mendownload maps biar bisa dipakai walaupun kondisinya tuh lagi offline ya, lagi nggak ada jaringan internet atau wifi sekalipun. Jadi untuk navigasi kalian nggak perlu worry lagi dan kalian tetap bisa punya full akses karena kalian udah download secara manual. Cara bagaimana? Masuk aja ke aplikasi Apple Maps, terus cari nama area yang bakalan kalian simpan untuk penggunaan offline gitu ya. Misalnya tadi mau pergi ke Islandia gitu kan, kita search Islandia, lalu tap download, terus kita juga bisa adjust atau nyesuaiin area di peta untuk optimize downloadnya di sini. Jadi di sini tergantung teman-teman nanti bakal explore-nya tuh sejauh apa. Kalau misalnya emang kalian pengen explore-nya cuma di kota tertentu atau di 3-4 kota, kalian bisa atur di sini. Dan tentunya ini bakal mempengaruhi untuk size offline maps yang bakal kalian download nanti. Kalau misalnya udah, kalian tinggal tap yang bagian download ini. Udah deh, sekarang gue bisa akses maps di Islandia walaupun gue lagi airplane mode sekalipun atau pada saat gue nggak ada sinyal, nggak ada wifi, karena mapsnya ini udah gue download di aplikasi Apple Maps. Lumayan nih, irit kuota, irit roaming. Nah, tips yang keempat ini adalah translator. Mungkin banyak ya di antara kalian yang mungkin kayak gue juga, yaitu adalah tidak bisa bahasa Inggris bang, tidak bisa bahasa Uganda bang, tidak bisa bahasa Jepang bang. Tapi tenang saja, kalau kalian sudah pakai iPhone, tentunya udah iOS 17 juga ya kan, paling baru, kalian ada aplikasi translator di iPhone kalian. Kalian search aja aplikasi translate di iPhone kalian karena ini udah native terinstall secara langsung pada saat kalian membeli iPhone kalian pertama kali. Nah, kotak bagian atas ini pilih yang bahasa Indonesia karena kita dari Indonesia. Nah, kotak yang bagian bawah kita pilih bahasa sesuai yang kita inginkan. Kalau misalnya kalian perginya ke US, kalian bisa pilih yang English di sini. Di sini teman-teman bisa masukin teks mau kalian ketik atau kalian langsung ngomong secara langsung. Halo, di mana tempat saya bisa makan ayam goreng? Nah, di sini langsung muncul translate di bawahnya dan juga kalau kita play. Hello, where can I eat fried chicken? Dan ini udah sangat precise sekali kalau misalnya kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia yang baku ya. Atau teman-teman sebenarnya juga bisa pilih yang mode conversation di bagian bawah sini. Kalian bisa pilih juga untuk view-nya yang di kanan atas sini, bisa yang face to face, side by side seperti ini. Jadi kalau face to face itu nanti tampilannya bakalan kayak nge-split gini biar dari arah berlawanan bisa ngebaca. Jadi nggak perlu gini-giniin HP gitu kan. Tinggal tap yang bagian mikrofon ini terus tinggal ngomong aja kayak tadi. Terus masih dalam aplikasi translate-nya ini. Di sebelah conversation ini kalian ada menu kamera dan kalian tinggal pilih di sini untuk bahasanya mau rubah dari bahasa apa ke bahasa apa. Ini gunanya kalau misalnya kita ngelihat papan petunjuk jalan atau mungkin menu. Kalau misalnya kalian nggak ngerti itu menunya apa aja, kita tinggal arahin iPhone kita. Aplikasi ini benar-benar bisa nerjemahin secara real time langsung saat kalian ngarahin ke teks yang lagi mau kalian translate. Guna banget nih. Nah, sama seperti offline maps tadi, translate ini juga bisa kita pakai secara offline dengan cara ngedownload dulu. Nah, mumpung masih di Indonesia, masih preparation, kalian download aja untuk yang bahasa Indonesia dan bahasa yang ingin kalian translate nantinya. Misalnya kalian mau ke Jepang, ya download untuk yang bahasa Jepangnya. Jadi kalau misalnya nanti kalian lagi pengen nge-translate atau apa, kalian nggak perlu menggunakan koneksi internet, kalian tetap bisa akses translate ini walaupun lagi mode offline sekalipun. Plus tambahan buat teman-teman yang menggunakan iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max, teman-teman bisa mengoptimalkan fitur translate ini dengan mengaktifkan di action button kalian. Caranya simple, tinggal masuk ke bagian setting, action button, lalu tinggal set action buttonnya ini ke fitur translate. Jadi kalau misalnya nanti di jalan kalian pengen nanya orang, kalian nggak perlu ribet buka iPhone cari translate. No, karena kalian udah aktifin di action button, tinggal hold tab bagian action buttonnya, dia akan langsung kebuka aplikasi translate-nya. Yang kelima plus yang terakhir ya, ini nggak kalah penting juga, yaitu security atau keamanan. Pastikan kalian punya AirTag lah, masukin ke koper, ke tas, atau mungkin ke dompet. Jadi biar benar-benar bisa kelacak nantinya. Amit-amit nih, kalau misalnya nanti koper kalian hilang di bandara atau hilang di hotel, di taksi, kalian tetap bisa tracing di iPhone kalian. Terus juga alangkah baiknya kalau kalian tambahin medical ID dan juga kontak darurat di iPhone kalian. Again, ini buat jaga-jaga aja kalau amit-amit nanti di sana terjadi sesuatu sama kita, at least iPhone kita ini bakalan bisa lebih optimal dan ngebantu banget lah di saat-saat genting seperti itu. Caranya buka aplikasi Health, lalu pilih yang profil di kanan atas kita sini. Habis itu pilih yang medical ID, terus tap yang edit. Terus tambahin informasi-informasi penting seperti tanggal lahir, golongan darah, kondisi medis, catatan alergi, dan lainnya lah. Terus kalian juga bisa tambahin kontak darurat, bisa ke orang tua kalian, mungkin ke istri, ke suami, atau mungkin ya pokoknya orang yang bisa kalian percaya lah pada situasi-situasi genting ya. Untuk nomor kontak jaga-jaga aja. Nantinya ketika kita emergency call di iPhone kita, dia akan secara otomatis ngontek ke kontak darurat yang udah kita setting. Terus nanti dia juga bakal nge-share lokasi terakhir ke kontak darurat itu. Kalau teman-teman nambahin kontak rumah sakit ke emergency call kalian, nantinya pada saat kalian melakukan
melakukan panggilan darurat, iPhone ini juga akan langsung nge-share untuk medical ID yang tadi udah kita bahas. Jadi untuk detail-detailnya, golongan darah, tanggal lahir, alergi, segala macam juga bakal langsung ke-share. Jadi tindakan berikutnya itu udah bakalan langsung terukur dan presisi gitu. Terus ada baiknya juga buat jaga-jaga teman-teman bisa menggunakan fitur check-in di iPhone kalian. Dengan menggunakan fitur iMessage di iPhone kalian bisa share ke anggota keluarga kalian atau ke teman traveling kalian untuk fitur check-innya ini. Cara tinggal tap yang plus lalu pilih yang more dan pilih yang check-in di sini. Kalian juga bisa set di sini when I arrive sama after a timer ya. Jadi ntar fitur check-in ini bakal nge-trace ke orang yang kalian share itu jika kita udah sampai ke lokasi yang udah kita set. Dan kalau misalnya tengah jalan perjalanan terhenti gitu, misalnya ada kendala, nanti kontak yang kita kasih akses check-in bakalan nerima informasi detail seperti lokasi terakhir perangkat yang diketahui, presentasi baterai terakhirnya berapa, dan masih banyak lagi. Jadi fitur check-in ini menurut gua cukup penting lah untuk keamanan pada saat kita lagi traveling. Dan oh ya, fitur check-in ini cuma bisa dilakukan untuk sama-sama pengguna iOS 17. Jadi pastikan kontak yang kalian share untuk check-innya itu dia udah update ke iOS 17 juga, karena emang banyak fitur-fitur yang penting sekali menurut gua di update iOS 17 ini. Dan mungkin itu aja 5 tips traveling yang bisa gua share, tentunya dengan memaksimalkan penggunaan di iPhone kalian. Dan terakhir, jangan lupa selalu berdoa biar kita tetap lancar saat lagi liburan. Kayak udah nyampe tuh bis gua ya kan, gua harus buru-buru sebelum ditinggal nih. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video tips and trick lainnya. Subscribe untuk menantikan video-video lain dari iTech Live, like and share this video. Dan buat kalian yang mau nambahin tips, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. And like juga, see you next video. Tunggu! Thank you guys for watching. Saya Indra. Until next time. Goodbye.